Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari ini kita punya banyak sekali kabar bagus yang cukup bullish. Kalau mungkin kalian sudah melihat chart untuk hari ini, mungkin kalian melihat sedikit adanya negatif ya, agak sedikit merah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari jangka waktu semingguan terakhir, ini bisa dibilang kita berada di posisi yang cukup di atas daripada minggu sebelumnya. Jadi kalau kalian ngelihat di CoinGecko saat ini, kalian bisa melihat Bitcoin, Ethereum terutama, dan kemudian diikuti oleh beberapa altcoins yang bisa kalian lihat di chart sini. Kita bisa melihat ada beberapa posisi yang cukup bisa dibilang hijau. Tapi kan kita juga nggak pernah tahu kalian belinya di saat kapan, apakah kalian belinya di puncak, apakah kalian nyangkut atau tidak. Tapi setidaknya kalau kita bisa melihat dari sini, ini merupakan awal minggu yang cukup bisa dibilang ya tidak begitu berdarah banget sampai bikin kayak depresi atau sedih juga. Tapi kalau misalkan kalian bertanya kenapa seperti ini pasarnya, mungkin salah satu alasannya tentu saja kan kita nggak bisa bilang pasti ya alasannya, tapi mungkin salah satu faktor yang bisa dipertimbangkan adalah adanya Fed, yaitu Bank Sentral yang ada di Amerika Serikat yang mulai mengeluarkan nih berita yang bisa kalian lihat di layar tentang kenaikan suku bunga pertama yang sudah mereka lakukan hari Rabu kemarin ini beritanya. Dan ini bisa kita lihat adalah 0,25%, seperti yang dilaporkan oleh CNBC dan juga yang bisa kita lihat dari beberapa sumber berita lainnya juga. Jadi kalau kita di sini bisa melihat, kan kita sudah berbagikan beberapa saat sebelumnya bahwa sebenarnya ya karena pasar itu sudah tahu tentang kenaikan suku bunga, orang-orang sudah cukup panik duluan, udah pada takut. Akhirnya malah pasar itu sebenarnya lebih siap daripada yang mereka pikir ini bakal mengejutkan mereka. Ternyata tidak sebegitunya gitu kan. Dan ternyata kita melihat juga dari beberapa faktor makro dan global lain, ternyata memang pasarnya nggak begitu terpengaruh secara negatif. Ya terpengaruh secara negatifnya pun ternyata juga hal yang datang dari pasar keuangan tradisional lainnya. Jadi kita berbicara seperti pasar keuangan tradisional lainnya yang juga kemudian kehilangan arus dana atau modal kapital juga. Jadi semakin kita melihat faktor-faktor bullish lain yang akan datang, semakin kita bisa melihat aliran dana tersebut yang juga masuk ke pasar kripto. Jadi itu mungkin merupakan salah satu faktor yang pertama. Selain itu juga kalau kita bisa melihat sebenarnya ya para investor yang masih ada di kripto atau masih percaya dengan industri ini, mereka pun masih mengakumulasi banyak sekali koin atau token, terutama dengan Ethereum dan Bitcoin. Ini adalah dua koin blue chip yang bisa kita bilang mereka banyak sekali yang mengakumulasi. Kita tidak tahu siapa yang mengakumulasi ini, tapi kalau kita melihat data dari yang dilaporkan di berita Cointelegraph ini seperti kalian dilihat di layar, itu mereka menggunakan referensi dari Glassnode, yang mana salah satu penyedia metrik on-chain. Dan di sini dikatakan bahwa Ethereum dan BTC sendiri semakin diakumulasi, banyak yang ditarik keluar dari exchange. Artinya kalau ditarik keluar dari exchange, kita bisa bilang mayoritas dari ini dipegang oleh dompet non-kustodian, yang mana mereka pegang sendiri, jadi mereka tidak mempercayai pihak ketiga. Artinya mereka percaya dengan aset tersebut yang mereka akumulasi. Kalau kita beralih berikutnya, tapi kalau kita melihat dari Google Trends, kalau kita melihat dari penelusuran yang ada di Google, sebenarnya ya meskipun semua faktor ini yang kita bisa lihat barusan tadi, tetap saja cryptocurrency itu tidak ada dalam penelusuran orang yang cukup populer, yang cukup benar-benar trending atau lagi hype. Kalau kita melihat ya, kemarin tuh yang paling tinggi itu ya waktu sekitar, ini di layar waktu sekitar bulanan Mei 2021, yang mana waktu itu ya memang pada FOMO-FOMO-nya gitu kan, sebelum kita terus nge-crash karena ada berita dari Elon Musk dan Tesla yang kemudian nggak menerima Bitcoin lagi sebagai pembayaran. Tapi kemudian kalau kita melihat yang selanjutnya itu di sekitaran September, Oktober ya bagian November kemarin lah yang terakhir kita nyentuh all time high kemarin. Jadi ya kalau kita bisa melihat ini memang pas pada orang FOMO-FOMO-nya terus pada nge-google gitu kan, nyari cryptocurrency itu apa, terus ini pada dimana investor retail tuh pada masuk karena FOMO. Dan sekarang kalau kita melihat Google Trend-nya ya sebenarnya agak kayak di bawah, bener-bener nggak ada yang namanya orang tuh pada panik pengen tahu. Jadi ini merupakan tempat yang bisa dibilang tempat waktu yang bagus untuk kita akumulasi gitu kan, dimana orang-orang masih belum sadar, masih belum sebullish orang-orang yang asli di kripto. Kalau kita beralih ke berita yang selanjutnya, ini adalah berita ada di delaynya ini, El Salvador Bitcoin Bond. Jadi kalau kalian nggak tahu, ini merupakan sebutannya itu volcano bond gitu kan, karena kan mereka sedang mengerjakan yang namanya kemampuan untuk bisa melakukan mining atau penambangan Bitcoin dengan menggunakan energi yang lebih hijau dari tenaga gunung Merapi mereka sendiri. Jadi kalau kita bisa melihat isu ini, mereka sedang mengeluarkan bond, dimana kan kalau kita ingat kemarin ya ada beritanya dari IMF tuh, dari Dana Moneter Internasional. Mereka bilang ke El Salvador, ini Bitcoin tuh volatil loh, nggak bagus loh untuk sebuah negara gitu kan. Terus mereka tetap bersikeras, ya sebenarnya sih presidennya Nayib Bukele tetap bersikeras, nggak apa-apa gitu loh, kita percaya sama Bitcoin, kita bakal beli dan nyerok lebih banyak. Akibatnya karena IMF kemudian yang sudah memberikan peringatan itu, terus mereka nggak bakal memberikan pinjaman ke negara El Salvador, mereka jadi cari cara untuk bisa
mengumpulkan dana gitu kan dari warga atau dari perusahaan yang ada di negara tersebut untuk bisa memberikan uang mereka membeli bond ini, atau kalau kita bisa bilang lebih familiarnya dengan kata obligasi gitu kan, untuk bisa mengumpulkan dana untuk negara itu sendiri, dan dananya pun untuk nyerok lebih banyak Bitcoin dan untuk mengembangkan lebih bagus untuk penambangan Bitcoin menggunakan tenaga volcano mereka sendiri. Jadi ini menguntungkan untuk menyerok Bitcoin secara konstan juga. Kemudian untuk para penduduk yang ingin memiliki aset yang didukung oleh Bitcoin. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Inggris Bitcoin back gitu kan. Jadi bondnya kalau nggak salah seingat saya kemarin sekitar 6%-an itu orang bisa menghasilkan pendapatan dari sana pembelian obligasi itu. Kemudian ada backingannya Bitcoin sebagai itu. Jadi ini merupakan pertama kalinya negara melakukan ini, dan ini merupakan hal yang cukup bullish juga untuk melihat keyakinan sebuah negara bahwa mereka itu percaya dengan Bitcoin sebagai aset. Kalau kita lanjut, selain kita ngomongin Bitcoin, terutama yang Ethereum, itu ada kabar yang sebenarnya paling kami benar-benar senang untuk dengarnya. Ini merupakan adanya testnet yang bernama Kiln. Jadi kalau kalian ingat, mungkin kemarin kami sempat bahas di Discord dan beberapa kali juga di media sosial lain tentang Kintsugi yang merupakan salah satu testnet juga. Jadi testnet itu kalau blockchain kan pasti perlu diuji coba juga sebelum melibatkan uang nyata yang beneran bikin orang itu melibatkan duit gitu kan yang jumlahnya signifikan. Akhirnya perlu diuji coba untuk memastikan ada kesalahan apa biar siap nantinya. Nah, testnet yang ada di Ethereum itu untuk melakukan transisi the merge dari proof of work ke proof of stake itu ada beberapa, dan Kiln dan Kintsugi ini cuma 2 dari beberapa testnet tersebut. Tapi yang bikin paling bersemangat si Kiln testnet ini adalah testnet yang terakhir untuk the merge, dan mereka itu ternyata sukses, sudah bisa melakukan transaksi seperti yang kita bisa lihat dilaporkan oleh tim Baiko, merupakan anggota tim inti dari Ethereum itu sendiri, dan dia bilang sudah melakukan transaksi di dalam blok itu sendiri yang sudah berhasil melakukan the merge. Kemudian kita tinggal tunggu finalisasinya aja untuk transaksi tersebut. Memang ada beberapa jaringannya sih sebenarnya stabil, tapi ada beberapa validator yang butuh waktu untuk bisa memfinalisasi transaksi tersebut. Jadi ada beberapa isu, tapi bukan isu yang besar juga. Isu yang sedang mereka perhatikan juga caranya untuk diperbaiki bagaimana. Jadi ini merupakan kabar berita yang benar-benar bullish untuk Ethereum sebagai jaringan, dan ini benar-benar bikin kita nggak sabar untuk bisa melihat the merge yang pada akhirnya di mainnet itu sendiri, untuk bisa pindah akhirnya ke dalam blok Beacon Chain. Jadi ini merupakan hal yang memang sih, kalau untuk yang sudah mengikuti Ethereum sejak lama, yang namanya the merge itu sudah dikerjakan sejak bertahun-tahun dan cukup di-delay sejak sekian lama ini. Tapi akhirnya di testnet yang terakhir yang bernama Kiln ini, mereka sukses dan mereka sudah mengikuti transaksi ke dalam blok, dan mereka sedang melihat beberapa isu yang ada biar benar-benar bisa diselesaikan, siap untuk the merge di mainnet yang selanjutnya. Jadi meskipun ada isu yang seperti ini, orang-orang pun tetap yakin untuk menjadi yang namanya validator, untuk bisa menjadi validator di Ethereum 2.0 ini atau ETH2 ya. Sebenarnya kita udah nggak nyebutin Ethereum 2.0, tapi masih bisa lah untuk kalian yang mungkin masih bingung tentang Ethereum itu sendiri. Tapi intinya masih banyak orang yang memiliki keyakinan menjadi validator. Jadi kalau kita lihat ya, sekarang yang aktif validatornya ada 318.508, tapi yang pending pun masih ada 13.000 masih pending pengen jadi validator ETH. Jadi artinya secara sejarah jaringan ini mengumpulkan banyak sekali keyakinan dan kepercayaan dari orang-orang bahwa mereka ingin berpartisipasi ke dalam jaringan Ethereum dan blockchain-nya itu juga. Jadi kita bisa melihat entah ini ya mungkin salah satu VC atau hedge funds yang ingin kemudian menjadi validator, atau mungkin ini investor retail juga yang kecil-kecilan pengen gabung, kita nggak tahu ya. Tapi 13.000 tuh jumlah yang cukup banyak, menunjukkan betapa percaya dan yakinnya orang dengan Ethereum. Jadi selain itu kita kalau melihat nih, ada jumlah Ether yang di staking itu sampai 10 juta ETH yang di stake. Jadi yang menarik itu ya, kalau kita ngomongin soal 10 juta ETH yang di stake, kalau kita konversikan itu ke dalam dolar Amerika Serikat, itu nilainya tuh sampai kayak kalau market cap ya, kalau misalkan ini koin sendiri, itu di peringkat 7, peringkat 8. Jadi merupakan jumlah yang banyak banget yang sedang di staking, menunjukkan betapa percayanya orang dengan Ethereum dalam transisinya ke proof of work ke proof of stake. Dan selain itu juga kalau kita melihat jumlah ETH yang sudah dibakar, kita kemarin mencapai jumlah milestone yang luar biasa, 2 juta ETH sudah terbakar untuk saat ini. Jadi kita semakin bersemangat nih dengan yang namanya transisi dari proof of work ke proof of stake. Nanti jumlah supply yang beredar semakin berkurang, dan juga jumlah yang diisukan, yang diterbitkan baru juga semakin berkurang. Makin bullish untuk aset Ethereum, dan juga makin bagus semakin demand untuk jaringan ini bertambah. Jadi kiranya sekian guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini untuk terkait pasar, terkait Bitcoin dan Ethereum secara umumnya. Beritahu kami di komentar di bawah gimana pendapat kalian
kalian tentang dua aset blue chip ini yang menurut kami patut menjadi fondasi portofolio kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa like video ini dan jangan lupa juga subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami di sini di Republik Rupiah. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!